Pemirsa, PPKM darurat mendapat banyak sorotan. Kebijakan tersebut banyak mendapat resistensi dari masyarakat. Padahal angka COVID di Indonesia terus meningkat signifikan. Mobilitas warga pun harus ditekan. PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu mendapat banyak sorotan. Sorotan terutama terjadi karena kebijakan tersebut justru banyak mendapat resistensi dari masyarakat. PPKM darurat mengatur sejumlah aturan terkait mobilisasi warga. Di antaranya perkantoran non-esensial menerapkan WFH 100%. Untuk perkantoran sektor esensial, WFH dan WFO 50%. Sedangkan sektor kritis diperbolehkan 100%. Namun yang terjadi di lapangan, kebijakan tersebut seolah tidak berjalan dengan semestinya. Di kota-kota besar semisal Jakarta dan Bandung, penyekatan saat PPKM darurat justru menimbulkan keramaian, bahkan protes berdatangan dari warga. Semua juga vaksin. Iya, semua yang vaksin. Saya tahu saya masih di bawah umur, tapi saya masih bisa mikir tentang hal ini. Program nasional. Di Jakarta masih banyak kantor yang beroperasi tidak sesuai ketentuan PPKM darurat. Bahkan sidak yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapati sejumlah karyawan yang masuk melebihi kapasitas yang ditentukan. Ini berapa jam, Pak? Iya Pak, dari total ini kebetulan HRD kami Pak. Berapa orang di sini? Di ruangan ini berapa? 42 sih Pak, data yang masuk ke HRD dan 42 orang. Bukan data, fakta. Angka COVID di Indonesia terus meningkat signifikan. Mobilitas warga memang harus ditekan. Namun yang terjadi di lapangan justru masih banyak warga yang abai bahkan melawan. Lantas mengapa masih banyak warga yang tak taat aturan? Dan pemirsa, bagaimana kondisi penyekatan di Jakarta? Sudah ada rekan kami Riki Iskandar di Lenteng Agung, Jakarta. Riki, sejauh ini seperti apa pemantauan penyekatan di sana? Karena memang saat ini ada jam-jam pulang kantor. Iya, baik Anissa. Kondisi saat ini penyekatan di ruas Lenteng Agung Jakarta Selatan masih terus dilakukan oleh petugas gabungan baik TNI Polri maupun Dinas Perhubungan, di mana ini masih dilakukan pemeriksaan dokumen ataupun surat tugas bagi mereka yang melintasi ke arah Jakarta di Lenteng Agung. Di mana kita lihat memang di pos penyekatan ini dibentuk 3 line, di mana untuk yang arah kiri ini hanya untuk putar arah kembali ke arah Depok bagi kendaraan yang tidak memiliki surat tugas. Dan untuk di jalur tengah ini hanya untuk mobil kendaraan jenis sedan yang ingin melintasi, dan untuk yang sebelah kanannya ini hanya motor yang bisa dilalui, di mana motor ini diminta pengecekan dokumen juga bagi mereka yang melintasi. Dan tidak sedikit memang kendaraan masih diminta putar arah kembali karena tidak memiliki kelengkapan dokumen ataupun surat tugas pada saat melintasi. Dan masih banyak juga kendaraan yang memang diizinkan keluar. Dan artinya memang ini mobilitas masyarakat yang harus tetap keluar juga masih cukup tinggi. Karena kita lihat kendaraan yang antri di pos penyekatan ini mencapai 50 meter. Karena dari ruas pos penyekatan ini diawali oleh pos penyekatan yang cukup terlihat darurat begitu, karena ada beberapa alutsista TNI dan juga ada tiang-tiang yang disekat begitu cukup besar sekali, di mana ini menandakan bahwa memang kedaruratan dalam pos penyekatan di Lenteng Agung benar-benar terlihat. Namun jika kita lihat runut ke belakang begitu dalam proses penyekatan ini, volume kendaraan yang mengantri pada saat penyekatan dokumen ini juga sudah mulai menurun, di mana kemarin antrian kendaraan ini lebih dari 100 meter dan saat ini antrian kendaraan tidak lebih dari 100 meter. Artinya juga banyak masyarakat yang juga sudah mulai mentaati tidak keluar rumah jika memang tidak diperlukan
diperlukan atau tidak dalam keadaan mendesak. Sesuai ketentuan PPKM darurat, pos penyekatan ini memang akan berlangsung selama 24 jam dan secara random memang sempat dilakukan pengecekan, namun di jam pulang kerja saat ini tidak ada random. Semua kendaraan yang melintasi wajib menunjukkan surat tugas mereka ataupun identitas diri mereka jika memang mereka berdomisili di Jakarta, dan bisa melewati pos penyekatan ini tentunya jika mereka memiliki kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh petugas. Dan kita lihat petugas memang saat ini masih tetap berjaga, di mana disediakan 2 shifting bagi petugas yang berjaga, dan jam 8 malam nanti akan ada pergantian shift. Dan saat ini memang petugas juga masih terus berjaga-jaga untuk melakukan penyekatan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Anissa. Baik, terima kasih Ricky Iskandar melaporkan langsung dari kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Ricky.